bersama untuk membicarakan beberapa hal untuk kepentingan sekolah kita. Sehingga saya perlu kumpulkan teman-teman semua. Jadi yang perlu kita bicarakan hari ini adalah hal yang paling khusus, yaitu tentang membangun komitmen bersama semua guru untuk mentaati tata tertib sekolah dalam kegiatan sekolah sehari-hari. Mengapa saya harus mengangkat hal ini dalam pertemuan hari ini? Itu karena dalam pengamatan saya melihat bahwa Bapak Ibu guru belum semuanya mentaati tata tertib sekolah, sehingga sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran di kelas, terutama minat belajar siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun pertemuan hari ini tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan guru dalam kegiatan kita sehari-hari. Kedisiplinan yang saya maksudkan adalah disiplin dalam kehadiran kita sehari-hari, disiplin dalam membuat persiapan pembelajaran atau RPP, disiplin dalam menggunakan alat peraga dalam pembelajaran sehari-hari, disiplin dalam menggunakan metode pembelajaran. Mengapa hal ini diangkat? Karena selama ini ada beberapa guru yang datang terlalu terlambat. Yang kedua, persiapan pembelajaran dibuat kurang tertib. Yang ketiga, penggunaan alat peraga di kelas sangat minim. Jadi hal ini perlu mendapat perhatian, termasuk metode pembelajaran yang kita gunakan. Selama ini dalam pengamatan saya, kita masih terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Nah, oleh karena itu kita bicarakan bersama-sama pada hari ini untuk kita mulai mentaati tata tertib sekolah, mentaati tata tertib sekolah secara khusus, yaitu datang harus tepat waktu. Sekali lagi, datang harus tepat waktu. Dalam item tata tertib sekolah yang kedua, yaitu penyusunan administrasi pembelajaran RPP. Ada yang sudah sangat baik dalam pembuatan RPP, tetapi masih ada 1-2 guru yang sama sekali belum pernah tertib dalam pembuatan. Kemudian, untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas, kita mesti menggunakan metode pembelajaran yang harus bervariasi. Bila perlu, kalau ada sarana IT seperti laptop atau infokus, bisa kita gunakan untuk menarik minat belajar kita. Kemudian, kita juga harus bisa menggunakan alat peraga. Setiap kali pembelajaran di kelas untuk semua guru, wajib menggunakan alat peraga. Alat peraga dapat dibuat sendiri sebagai inspirasi dari Bapak Ibu guru untuk bisa menghasilkan alat peraga.
Yang penting tidak keluar dari materi pembelajaran yang mau kita ajarkan hari ini. Jadi kedepannya Bapak Ibu, beberapa hal yang sangat penting ini harus bisa kita lakukan. Karena tujuan akhir dari semuanya ini adalah peningkatan minat belajar siswa. Dengan terjadinya peningkatan belajar siswa, maka nilai yang diharapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memperhatikan hal-hal penting ini dalam praktik sekolah. Saya rasa beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam rencana tindak lanjut. Semua hal ini harus kita sosialisasikan baik kepada teman-teman yang mungkin hari ini tidak hadir, juga kepada semua murid dan komite sekolah. Mengapa harus kepada komite sekolah atau orang tua murid? Supaya mereka bisa menyiapkan anak-anak mereka datang ke sekolah tepat waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, kita harus menjadi teladan dalam menunjukkan tata tertib sekolah. Kalau kita tidak tertib, pasti murid-murid juga tidak tertib. Kalau kita mulai tertib, berarti murid juga akan menjadi tertib. Satu dua hal yang perlu saya sampaikan, mungkin hanya sampai di sini Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin perlu mendapat penjelasan tambahan. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu guru yang mungkin bertanya. Silakan. Pak Indra, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira solusi apa supaya pembelajaran dalam kelas lebih maksimal? Baik, Bapak Ibu guru. Solusi yang paling baik sehingga pembelajaran di kelas lebih maksimal, itu yang pertama, persiapan mengajar kita atau RPP harus sudah disiapkan. Itu yang paling pertama. Di dalam RPP itu sudah tercantum semua langkah-langkah pembelajaran, alat peraga apa, metode apa, sistematika pembelajaran di kelas seperti apa, itu semua sudah tercantum. Sehingga pembelajaran di dalam kelas akan sangat maksimal, akan sangat menarik minat siswa kalau semuanya ini kita tertib melakukan. Saya rasa itu jawaban saya. Mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu. Ya, di sini silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya sudah mendengarkan penjelasan tentang peningkatan minat belajar siswa. Saya mau bertanya, bagaimana cara untuk membuat murid lebih bergairah dalam belajar? Baik, bagaimana Cara untuk membuat murid lebih bergairah dalam belajar? Bagaimana cara untuk membuat murid lebih bergairah dalam belajar? Sehingga murid lebih bergairah dalam belajar, dalam mengikuti pembelajaran, itu sangat tergantung dari Bapak dan Ibu guru.
Yang pertama, gaya mengajar Bapak dan Ibu. Itu sangat penting. Terus harus menggunakan yang namanya PAIKEN. Kita jangan lupa PAIKEN. Pembelajaran aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Pembelajaran PAIKEN. Supaya ini bisa dibuat, itu metode mengajar guru juga harus bervariasi. Tidak monoton guru sendiri yang berbicara. Kalau metode ceramah itu bisa dibuat di tempat lain. Jangan buat di dalam kelas. Ini yang harus kita mulai berubah. Buku-buku paket harus disiapkan supaya murid lebih bergairah dalam belajar. Kemudian alat peraga juga harus disiapkan. Ada alat peraga yang abstrak, semi abstrak, ada alat peraga yang konkret dan semi konkret. Yang konkret artinya guru langsung menunjukkan alatnya apa, bahannya apa, sehingga langsung dirasakan atau diperhatikan oleh siswa. Kalau yang abstrak itu artinya alat peraganya tidak ada. Kita hanya membayangkan. Kalau mengajar tentang tumbuhan, tentang akar, umpama. Kalau kau menggambarkan akar di depan kelas, itu masih semi konkret. Tapi kalau keluar di luar, langsung lihat, oh akar kayu ini. Itu yang. Jadi kita tidak mengajar hal-hal yang abstrak supaya murid lebih bergairah dalam belajar. Saya rasa itu saja. Masih ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Pas? Tidak ada lagi? Baik, sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, 1-2 tambahan untuk kita sebelum saya tutup pertemuan hari ini. Kedepannya sebagai langkah tindak lanjut, yang pertama, untuk guru piket setiap hari harus bisa memberikan sosialisasi tentang tertib kepada semua siswa di pagi hari. Kemudian kita akan membuat pajangan tata tertib sekolah ini. Selain di kantor juga kita akan buat di setiap kelas. Di setiap kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Lalu untuk kita semua akan diberikan motivasi oleh saya sebagai kepala sekolah pada saat-saat pertemuan nanti. Terlebih pada Bapak Ibu yang pada hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berubah sesuai yang kita rencanakan hari ini. Terima kasih untuk kita semua dan selamat pagi.